membuat video tutorial tentang metode transportasi. Perkenalkan, nama saya Kenanga Elvira dengan NIM 6422273. Perkenalkan, nama saya Anissa Ainuljana dengan NIM 642222038. Perkenalkan, nama saya Anjali Safrina dengan NIM 6422243. Berikut video tutorial kami membahas tentang metode transportasi. Pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah teknik optimasi dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi barang dari sumber ke tujuan dengan biaya yang minimal. Untuk studi kasusnya, kelompok kami akan membahas tentang toko sumber mainan yang merupakan salah satu UMKM yang ada di Kota Banjar, serta memiliki 3 cabang toko mainan yang didirikan oleh pemilik untuk melancarkan usahanya. Pendistribusian produk mainan menjadi masalah yang dihadapi oleh pemilik toko sumber mainan dan perlu diselesaikan menggunakan metode transportasi untuk mendapatkan biaya pendistribusian yang minimum. Data yang diambil dari ketiga cabang toko yaitu data pengiriman produk mainan yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. Berikut adalah tabel 1 data pengiriman produk mainan. Pendistribusian produk mainan menjadi masalah yang dihadapi oleh pemilik toko sumber mainan dan perlu diselesaikan menggunakan metode transportasi untuk mendapatkan biaya pendistribusian yang minimum. Untuk menentukan biaya yang optimal dapat digunakan penentuan awal, solusi awal menggunakan metode Northwest Corner, Least Cost Rule, Vogel, dan juga dilanjutkan dengan solusi optimal menggunakan Stepping Stone Method. Saya akan menjelaskan Northwest Corner. Menurut Siang 2014, metode Northwest Corner adalah salah satu dari model transportasi pada riset operasional. Sesuai namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sudut kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus sehingga semua sumber dihabiskan. Perkenalkan, nama saya Anjali Safrina. Di sini saya akan menjelaskan metode transportasi menggunakan NWC. NWC itu dimulai dari kiri atas, di mana ada 120 dan supply-nya ada 200. Yang paling terkecil itu ada 120. Ini kita coret karena sudah habis. Ratus dikurang 120 itu hasilnya 80. Nah, kita cari lagi 195 sama 80. Yang paling terkecil itu adalah 80. Ini udah habis. Kita coret. Selanjutnya 195 dikurang 80 itu hasilnya 115. Nah, di sini demand-nya ada 115 dan supply-nya ada 130. Yang paling terkecil itu ada di 115. Kita taruh di sini. Ini kita coret karena sudah habis. Saat ini sisanya 15. Ini sisa 15. Sisa 15. Selanjutnya di sini demand ada 90 dan supply-nya itu ada 15. Yang paling terkecil di sini ada 15. Nah, selanjutnya ini sisa 75. Sisa 75.
Jadi 75 kita pindahin ke sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari Z-nya. Cara menghitung Z ini kita jumlahin yang ada angka-angka ini. Nah, berarti 120 dikali 175 tutup kurung ditambah 80 dikali 210 tutup kurung. Terus selanjutnya ini ditambah 115 kurung dulu ya, 115 dikali 235 tutup kurung ditambah 15 dikali 15 dikali 390 tutup kurung ditambah 75 dikali 400 tutup kurung sama dengan, kita jumlahin 120 dikali 175, 80 dikali 210, 115 kali ini selanjutnya. Kita akan cari ya, 120 dikali 175 itu hasilnya 21.000 ditambah 80 dikali 210 itu hasilnya 16.800 ditambah 115 dikali 235 itu hasilnya ada 27.025 ditambah 15 dikali 390 hasilnya 5.850 ditambah 75 dikali 400 hasilnya itu ada 30.000. Selanjutnya 21 ditambah 16.800 ditambah 27.0,25 ditambah 5.850 ditambah 30.000 hasilnya 10675. Hasil NWC nya adalah 10675. Yang kedua itu less cost rule. Metode less cost adalah metode scheduling yang menentukan aktivitas dan urutan dalam melakukan strategi percepatan secara sequencing dalam rangka mendapatkan serangkaian rencana percepatan proyek yang paling efisien atas biaya. Riza Wijaksana 2002. Saya Kenanga. Di sini saya akan menjelaskan metode transportasi menggunakan least cost rule. Di sini least cost rule itu menggunakan biaya yang paling rendah di antara semua biaya. Yang pertama, biaya yang paling rendah itu ada 175. Di sini kita punya supply 200 dan demand 120. Kita masukkan di angka yang paling kecil yaitu 120. Lalu di sini habis, kita coret. Demand-nya habis dan kita supply memiliki sisa 80. Kita masukkan 80. Lanjut. Di sini di yang biaya 190 dan 225 kita coret karena sudah habis. Lanjut, di kolom yang tersisa kita cari lagi biaya yang paling rendah. Di sini kita punya 210. 210 kita memiliki supply sisa tadi 80 dan demand 195.
kita masukkan angka yang paling kecil 80. Lalu untuk demand kita ada 195, kita kurang 80, jadi sisa di 115. Kita punya sisa 115. Lanjut, di sini kita cari lagi di biaya yang paling kecil ada di 235. Kita punya demand 115 dan supply 130. Kita masukkan di angka yang paling kecil, 115 kita masukin. Di sini kita coret karena sudah habis terpakai. Untuk supply 130, kita punya sisa 15. Kita taruh di sini. 15. Lanjut, kita cari lagi biaya yang paling kecil ada di 390 karena 325 dan 250 nya sudah habis terpakai. Kita coret. Di biaya 390 kita punya supply sisa 15 dan demand 90. Kita masukkan angka 15. Dan di sini sisa 75. Yang terakhir di biaya 400, kita punya supply 75 dan demand 75. Kita masukkan angka 75 dan habis. Lanjut, kita hitung Z-nya. Di sini untuk menghitung Z, kita masukkan semua yang ada di kolom yang ada angkanya. Kita punya angka 120 dikali 175. Ditambah 210 dikali 80 dikali 210 ditambah 115 dikali 235 ditambah 15 dikali 390 ditambah 75 dikali 400. Di sini kita punya Z 120 dikali 175, 80 dikali 210, 115 dikali 235, 15 dikali 390 dan 75 dikali 400. Lalu kita hitung. 190 dikali 175 kita ada di angka 21.000 ditambah yang kedua kita ada 80 dikali 210 itu ada di angka 16.800 ditambah yang kedua kita ada 115 dikali 235 itu di angka 27.025 ditambah 15 dikali 390 kita di hasil 5.850 ditambah
Untuk 75 dikali 400 yaitu 30.000. Hasilnya 21.000 ditambah 16.800 ditambah 27.025 ditambah 5.850 ditambah 30.000 yaitu 100.675. Untuk hasil dari perhitungan list cost yaitu 100,675. Selanjutnya yaitu ada metode Vogel's approximation atau FAM. Pengertian FAM merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Metode ini merupakan sebuah heuristik dan biasanya memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode barat laut atau metode biaya terendah. Dalam penentuan solusi awal FAM menetapkan konsep denda atau penalty cost. Denda dimaksudkan sebagai selisih antara dua biaya terkecil pada sel-sel sebaris atau sekolom. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dengan metode Vogel's approximation method. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari selisih terkecil kedua dan pertama dari sel-sel baris dan kolom. Jadi pada baris toko mainan, biaya terkecilnya yaitu adalah 210 dan 175. Maka kita akan mengurangi biaya tersebut. Itu 210 dikurang 175 sama dengan 35. Selanjutnya, pada toko mainan perempuan itu barisnya biaya terkecil pertama yaitu 190 dan biaya terkecil kedua yaitu 235. Maka 235 dikurang 190 sama dengan 45. Lanjut, toko mainan toys. Pada baris toko mainan toys, biaya terkecil pertama yaitu 225 dan biaya terkecil kedua yaitu 250. Maka 250 dikurang 225 sama dengan 25. Selanjutnya yang kolom majenang. Kolom majenang biaya terkecilnya yaitu 175 dan biaya terkecil kedua yaitu 190. Maka 190 dikurang 175 sama dengan 15. Lanjut, pada kolom Banjarsari, biaya terkecilnya yaitu 210 dan biaya terkecil kedua yaitu 235. Maka 235 dikurang 210 sama dengan 25. Lanjut, pada kolom Pangandaran, biaya terkecil pertama yaitu 375 dan biaya keduanya yaitu 390. Maka 390 dikurang 375 sama dengan 15. Nah, ketika sudah dicari semuanya, maka kita cari yang biaya paling tinggi di antara ke-6 ini. Biaya paling tingginya itu ada di 45 toko mainan perempuan di baris toko mainan perempuan. Maka kita mencari biaya terkecil lagi di antara toko mainan perempuan. Nah, biaya terkecilnya itu 190 kan, maka kita bandingin demand dan supply mana yang paling kecil. Nah, di sini antara 120 dan 130 adalah yang paling kecil adalah 120. Maka di sini kita tulis 120. Mungkin 120 dan ini habis. Dan di sini juga habis ya. Nah, lanjut. Ini kan 130 dikurang 120, maka ini yang ini sisa 10. Setelah itu maka kita cari lagi selisih biaya-biaya yang terkecil pertama dan kedua. Di sini ada pada baris toko mainan, biaya terkecilnya yaitu 210 dan biaya terkecil kedua yaitu 375. Maka 375 dikurang 210 sama dengan
165. Lanjut pada baris toko mainan perempuan, biaya terkecilnya yaitu 230 dan 390, maka 390 dikurang 235 sama dengan 155. Lanjut pada baris toko mainan toys, biaya terkecilnya itu 250 dan 400, maka 400 dikurang 250 sama dengan 150. Nah, pada kolom Majenang kan ini udah habis ya, berarti ini nggak usah diisi lagi. Lanjut pada kolom Banjarsari itu sama ya, biaya terkecilnya itu 210 dan biaya terkecil keduanya itu 235, maka 235 dikurang 210 sama dengan 25. Begitupun di kolom Pangandaran ini juga sama, biaya terkecilnya yaitu 375, biaya terkecil kedua itu 390, maka 390 dikurang 375 sama dengan 15. Nah, maka kita cari lagi di antara kelima ini mana yang biaya yang paling tinggi. Yang paling tinggi yaitu ada di 165 baris toko mainan. Maka di sini kita isi antara demand dan supply mana yang paling kecil, yaitu demand 195 dan 200 supply 200. Yang paling kecil adalah 195, maka kita isi di sini 195. Maka ini habis ya. Ini habis. Ini juga habis. Lanjut kita menghitung selisih lagi. Ini kan sisa 375. Kalau misalnya sisa 375, jadi tulis aja di sini 375. Begitupun yang di baris toko mainan perempuan sisa 390, maka kita tulis aja 390, dan toko mainan toys tulis aja 400. Nah, ini pada kolom Majenang ini habis, dan kolom Banjarsari pun juga habis ya. Jadi tinggal di kolom Pangandaran. Jadi 375 biaya terkecil kedua 390. Jadi 390 dikurang 375 sama dengan 15. Nah, di sini. Maka biaya paling tinggi adalah di antara keempat ini tuh 400. Maka di sini kita tulis antara supply dan demand mana yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan 75 ya, di antara 90 dan 75 yang paling kecil itu 75, maka kita tulis di sini 75. Nah, di sini sisa 15. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini kan ini udah habis ya. Ini habis. Jadi sisa 390, 375 dan 15 ini. Yang paling tinggi yaitu 395, maka kita tulis di sini. Ini kan tadi sisa 10 dan ini sisa 15, maka yang paling kecil adalah 10, maka kita tulis di toko mainan perempuan ke Pangandaran itu adalah 10. Nah, lanjut. Ini kan sudah habis juga nih, berarti sisa 375 dengan 15, maka kita isi ini 90 dikurang ini kan sisa 5. Ya kan, ini juga 200 dikurang 195 sisa 5, jadi maka kita tulis di sini 5. Nah, kalau sudah, kita akan menghitung Z-nya. Hitung Z-nya kita hitung yang ada nomor-nomornya sini, yaitu berarti 195 dikali 210 ditambah 5 dikali 375 ditambah 120 dikali 190 ditambah 10 dikali 390 ditambah 75
dikali 400 sama dengan 950 ditambah 875 ditambah 22.800 ditambah 3.900 ditambah 30.000 sama dengan hasilnya adalah 99.525. Jadi seperti ini ya teman-teman perhitungan Vogel's approximation method yang biayanya lebih optimum daripada menggunakan NYC dan Liskos rule. Selanjutnya yaitu ada stepping stone method. Stepping stone method atau metode batu loncatan merupakan solusi masalah transportasi dengan melakukan perbaikan bertingkat dari solusi awal yang telah disusun. Cara ini digunakan untuk mengevaluasi biaya transportasi dengan mengubah rute yang belum terpakai. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode stepping stone atau metode batu loncatan. Dan kita di sini menggunakan tabel northwest corner. Jadi kita akan mengisi yang kosong-kosong aja. Jadi di sini itu kan yang kosong adalah toko mainan ke Pangandaran. Jadi di sini kita tulis toko mainan ke Pangandaran atau MP ya, kita singkat saja. Nah, kita tentukan arahnya terlebih dahulu. Dari toko mainan ke Pangandaran ini bisa ke kiri atau ke bawah. Kalau misalnya kita mau ke kiri, jadi seperti ini, lalu ke bawah, habis itu ke kanan dan ke atas lagi. Nah, yang di Pangandaran kita kasih plus, di Banjarsari minus, di sini plus lagi, dan di sini minus. Jadi di MP sama dengan plus 375 dikurang 210 ditambah 235 dikurang lagi 390, hasilnya sama dengan 10. Nah, lanjut kita ke bagian yang kosong lagi. Yang di bagian kosong itu ada toko mainan perempuan ke Majenang. Jadi kita gambar lagi arahnya. Jadi ini kita ke dari atas, lalu ke kanan, dari ke bawah, lalu ke samping kiri. Nah, di 190 ini kita plus, minus, plus, dan minus lagi. Nah, setelah itu ini kan toko mainan perempuan ke Majenang. Jadi tulisnya P ke M. Sama dengan itu plus 190 dikurang 175 plus 210 minus 235 sama dengan hasilnya adalah minus 10. Nah, next kita ke toko mainan toys ke Majenang. Kita bikin arahnya terlebih dahulu. Dari toko mainan ini kita
Mainan Toys Majenang. Jadi kita tulisnya itu T M sama dengan, kita arahkan dulu nih plus minusnya. Di sini plus minus plus minus plus minus. Nah, setelah itu baru kita tulis sama dengan 200 plus 225 di minus 400 plus 390 minus 235 plus 210 minus 175. Hasilnya adalah sama dengan 15. Oke, next yang terakhir yaitu toko mainan toys ke Banjarsari. Kita ininya T ke B sama dengan, kita buat arahnya terlebih dahulu. Jadi dari sini ke kanan, ke atas, samping kiri, lalu ke bawah. Sini plus, minus, plus, dan minus. Jadinya plus 250 dikurang 400 plus 390 dikurang 235 sama dengan hasilnya itu 5. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah seperti ini, kita lihat angka yang paling minus yang paling tinggi yaitu adalah minus 10. Maka minus 10 itu letaknya di toko mainan perempuan ke Majenang. Nah, jadi kita lihat lagi nih di antara kan plus minus kan ini. Nah, kita lihat minus mana yang paling kecil antara ini kan minusnya di angka 120 dan 115. Maka kita lihat yang paling kecil adalah 115. Nah, maka di sini kita ini kan tadi kan plus ya teman-teman. Maka kita tambahkan di sini 115. Di sini tadi minus berarti 120 dikurang 115 sama dengan 5. Nah, habis itu ini kan tadi kan plus ya, di sini plus. Jadi ini 80 ditambah 115 sama dengan 195. Nah, di sini 115 dikurang 115 berarti di sini habis ya. Nah, karena ini masih ada nilai negatif, maka kita akan melakukan iterasi kedua. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi kedua. Jadi kita mulai dari yang kosong terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada toko mainan ke Pangandaran. Jadi dari sini ke samping kiri, lalu ke bawah, lalu ke samping kanan sini, lalu naik ke atas lagi. Kita kasih tanda plus, minus, plus, dan minus. Jadi kita di sini plus 375 kan ke M ke P sama dengan plus 375 dikurang 175 ditambah plus 190 minus 390 sama dengan 0. Lalu yang kosong lagi itu ada di toko mainan perempuan ke Banjarsari. Maka kita buat arahnya terlebih dahulu. Dari sini
kiri, lalu ke atas, lalu ke samping kanan, habis itu ke bawah lagi. Nah, setelah itu kita tulis di sini itu adalah P ke B sama dengan plus 235 dikurang minus itu 190 ditambah 175 dikurang 210 sama dengan 10. Ini kita lupa minus plus minus lalu minus lagi. Oke, next kita ke toko mainan toys ke Majena. Kita bikin arahnya terlebih dahulu lagi dari ke atas, lalu ke samping kanan, lalu ke bawah, habis itu ke samping kiri. Minus, plus, dan minus. Maka kita tulis lagi di sini T ke M sama dengan plus 125 dikurang 190 ditambah 390 minus 400 sama dengan 25. Nah, next kita toko mainan toys ke Banjarsari. Kita bikin arahnya terlebih dahulu dari sini ya. Di sini kita dari ini ke sini ke kanan, lalu ke atas. Ke atasnya bukan di sini ya teman-teman, salah. Maaf. Ke atasnya di sebelah. Bener deh. Nah ya, dari sini ke sini benar. Habis itu ke kiri sini. Habis itu ke atas. Lalu ke kanan, samping kanan, dan lanjut ke bawah. Jadinya tulis di sini T ke B sama dengan plus 250 dikurang 400 plus 390 dikurang 190 ditambah 175 dikurang 210 sama dengan 15. Nah, karena di sini nggak ada yang minus lagi, jadi mari kita udah bisa ngitung Z-nya nih. Jadi langsung aja ke ngitung Z-nya. Z sama dengan 5 dikali 175 ditambah 195 dikali 210 ditambah 115 dikali 190 ditambah 15 dikali 390 ditambah 75 dikali 400. Hasilnya sama dengan Z sama dengan 5 dikali 175 sama dengan 875 ditambah 195 dikali 210 hasilnya 40.000
ditambah 115 dikali 190 sama dengan 21.850 ditambah 15 dikali 390 sama dengan 5.850 ditambah 75 kali 400 sama dengan 30.000. Maka Z sama dengan 99.525. Jadi hasilnya adalah ini. Berdasarkan hasil perhitungan metode transportasi dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam penelitian ini, biaya distribusi awal dihitung menggunakan 3 metode, yaitu metode Northwest Corner, Least Cost Rule, dan Vogel's Approximation Method atau FAM. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Northwest Corner dan Least Cost Rule menghasilkan biaya distribusi yang sama, yaitu sebesar 100.675. lanjut. Metode Vogel Approximation Method atau FAM memberikan hasil yang lebih optimal dengan biaya distribusi sebesar 99.525. Metode stepping stone digunakan untuk menguji optimalisasi solusi dan